Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Cantika. Saya dari kelas FMBS NPM 1951040457. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam pada masa Sunan Kalijaga. Tentang digunakannya nama Kalijaga adalah dikaitkan dengan awal perjalanannya menjadi murid Sunan Bonang, yang kemudian mengantarkan Raden Syahid menjadi wali, yaitu selama beberapa tahun menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di tepi sungai atau telaga di lereng Gunung Surawati atau sekarang Desa Surawati, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang kemudian di tempat itu meninggalkan sebuah pantilasan. Karena pandangannya dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga dianggap sebagai pemuka wali yang digolongkan pada kelompok bersama Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Gunung, dan Sunan Muria. Raden Syahid yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan Kalijaga menjadi anggota Wali Songo. Sunan Kalijaga diangkat bersama Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Paku atau Sunan Giri, dan Raden Qasim atau Sunan Derajat. Keempat orang tersebut berasal dari perguruan Ampel Denta pimpinan Sunan Ampel, tidak seperti Sunan Bonang atau Sunan Giri. Dalam mengembangkan agama Islam, Sunan Kalijaga tidak dengan cara membangun sebuah perguruan di tempat tinggalnya. Sunan Kalijaga memilih dengan cara mengembara ke segala penjuru Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan sampai ke daerah Cirebon. Tidaklah sulit bagi Sunan Kalijaga untuk menundukkan Adipati Terong karena dia memang seorang Muslim saudara kandung Sultan Demak sendiri. Tapi tidak demikian halnya dengan Empu Supo. Tokoh yang satu ini di samping seorang pejabat penting Majapahit. Perjuangan Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam di Surawati pada usia muda. Raden Syahid pernah berguru kepada Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seorang pemuda yang cerdas, terampil, pemberani. Keberaniannya itu dibuktikan tatkala beliau menumpas para perampok dalam perjalanan pengembaraannya. Dalam menyiarkan agama Islam, beliau tidak pernah melakukannya dengan paksaan, tetapi secara perlahan-lahan, bergantung pada situasi dan kondisi yang memungkinkan diterapkannya ajaran Islam. Konon Sunan Kalijaga satu-satunya wali yang paham dan memahami segala aliran atau agama yang hidup di kalangan rakyat. Beliau termasuk kalangan para wali yang masih muda, tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa, baik kecerdasan maupun ilmu-ilmu yang dimiliki. Sunan Kalijaga salah satu wali yang familiar dan terkenal di kalangan masyarakat Islam. Pulau Jawa juga memiliki beberapa nama yang cukup unik, Raden Syahid, Merandal Kolojoyo, dan lainnya. Perjalanan dakwahnya juga menarik ditelusuri, terutama pendekatan budaya dalam penyebaran ajaran Islam yang bersifat arif dan bijaksana, unik dan memiliki karakteristik yang menarik khas Sunan Kalijaga. Diantaranya adalah pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sebelum ajaran Islam tersebar di Jawa berbentuk relief seperti terpahat di candi. Namun oleh Sunan Kalijaga diganti bentuk wayang punawakan
bangong, patruk, atau semar. Sunan Kalijaga sendiri memiliki dalang wayang. Menariknya saat pagelaran wayang kulit di Masjid Raden Syahid, cerita wayang diganti dengan cerita berunsur Islam. Masyarakat pun bebas menonton wayang dengan syarat mereka harus mengucapkan 2 kalimat syahadat serta diajari wudhu dan diajarkan sholat berjamaah. Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai salah satu jalan untuk menerapkan pengertian agama kepada rakyat. Oleh karena itu, jasa beliau terhadap wayang tidaklah sedikit. Perlengkapan debok atau pohon pisang untuk menancapkan wayang, layar atau geber sebagai sandaran wayang, dan belencong atau dian di atas kidalang adalah tambahan dari beliau sendiri. Juga bala tentara kera, binatang-binatang gajah, kuda, rampongan, dan senjata-senjatanya dan gunungan adalah tambahan pada zaman Sunan Kalijaga.